Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sungguh saya percaya kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, khususnya sepanjang minggu hari ini. Dan hari ini saudara, saya rindu mengajak kita semua untuk boleh datang, bersekutu dengan Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Mari bersama-sama siapkan hatimu. Kami datang padamu Tuhan, bawa rasa syukur kami, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari bersama-sama nyatakan. Kasih-Mu mengubah hidupku, yes Jesus. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari angkat tanganmu tinggi. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun masalah yang sedang kami alami hari ini, kami mau nyatakan iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang memegang erat tangan setiap kami. Mari yang percaya sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan doamu, nyatakan isi hatimu, nyatakan iman percayamu pada Tuhan. Dan serukan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
bersuka cita Tuhan, sebab kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan, kami memiliki kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dimuliakan lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Dan biarlah Tuhan satu kerinduan kami, yaitu menyenangkan hati-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Woo! Siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. come on. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than a mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Woo! Sama-sama kita nyatakan sekali lagi. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith as we live our song. Lord, we know how we overcome. Say your God, is bigger than the giant. You are our God, yeah. It's better than the mountain. Oh, yeah. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Woo! Yang mau muji Tuhan sama-sama kita nyatakan. He's roaring like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. Come on. He's roaring like a lion, with a spirit like a fire. He's the great I am. He's moving, yeah. As our praises getting louder. No one better, no one higher. Say, great I am. He's the great I am. One more time. He's the great I am. Come on. Say, Our God is bigger than the giant. say our God, yeah. We believe you, Jesus. Our God is bigger than the giant. Come on. Our God is greater than a mountain. Our God, yeah. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Sama-sama nyatakan. He's the Lord God Almighty. Sekali lagi. He's the Lord God Almighty. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. And let's praise Him more. Boleh sama-sama tepuk tangan saudara. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. And come on we sing. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
Shalom Jemaat NDC, selamat beribadah. Saya Samantha Juwita akan menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat dalam NDC News. Puji Tuhan, hari ini di NDC Baywalk dilaksanakan sakramen baptisan air. Kami mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan mengikut Yesus dan dibaptis. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. NDC Woman Kamis 6 Juli pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Dora Kansil. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. NDC mengadakan audisi singer. Bagi jemaat yang rindu melayani, dapat scan kode QR berikut atau menghubungi counter ibadah untuk informasi selengkapnya. Volunteer, we honor you, we appreciate you, and we are grateful for you. Volunteers Day, Sabtu 15 Juli, pukul 10.30 di NDC Baywalk. Bagi saudara yang rindu untuk mensupport acara ini dengan memberikan hadiah kepada volunteers, saudara dapat menghubungi counter atau hotline NDC. NDC mengadakan 2 perjalanan rohani ke Israel. Trip yang pertama dengan pembimbing rohani Pastor Joshua Husada, kita akan mengunjungi Mesir dan Israel. Rombongan Pastor Joshua akan berangkat tanggal 23 Oktober hingga 2 November menggunakan Emirates Airlines. Trip yang kedua dengan pembimbing rohani Pastor Dennis Gunawan, kita akan mengunjungi Israel dan menyusuri perjalanan Rasul Paulus saat merintis jemaat di Asia yang dikenal dengan Seven Churches of Revelation, dan terakhir kita akan melihat keindahan perbukitan di Kapadokia. Rombongan Pastor Dennis akan berangkat tanggal 22 Oktober hingga 3 November menggunakan Turkish Airlines. Kami mendorong jemaat untuk dapat mengikuti salah satu perjalanan rohani ini. Hubungi counter NDC untuk detail perjalanan dan pendaftaran. Ikuti Encounter Night pada Rabu 5 Juli pukul 19 bertempat di NDC Baywalk yang terbuka untuk jemaat umum. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, yang sakit dan berbeban berat, mari datang. Kita akan berdoa bersama dan mujizatnya dinyatakan. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan siapkan hatimu untuk kembali menyembah Yesus. Kami akan membawa kerinduan kami Tuhan. Untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Tuhan kami, Raja kami. Syukurku
kami. Kaulah kebanggaanku, penyelamat. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu tinggi, nyatakan haleluya. Kau Allah yang besar, yes you are. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Nyatakan haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar Tuhan, Jesus. Bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Engkau Raja kami yang layak menerima segala pujian kami, hormat kami, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama nyatakan kedahsyatan Tuhan. Engkau dahsyat, berkuasa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, berkuasa. Nyatakan dengan segenap hatimu saudara. Engkau dahsyat, berkuasa. Perbuatanmu, Engkau dahsyat Tuhan. Dahsyat, berkuasa. Perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, yes you are Jesus. Seluruh akui, mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Sang Raja. Raja yang hidup, Raja yang berdaulat atas kehidupanmu. Let's give him glory. Let's give him honor. We worship you, Jesus. Kami sembah, kami tinggikan hanya Kau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang bertahta. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Nyatakan haleluya.
Angkat tanganmu tinggi tertuju pada Tuhan. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Serukan haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Seluruh bumi Mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan kita. Kami percaya bahwa tidak ada raja di atas segala raja, hanya Yesus Kristus. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan itu yang membuat ibadah ini menjadi sebuah ibadah. Bukan karena pujian, bukan karena khotbah, bukan karena apapun. Tetapi karena Yesus hadir, maka inilah ibadah yang sesungguhnya. Biarlah Engkau ditinggikan dan dimuliakan dalam apa yang kami lakukan sepanjang ibadah pada siang ini. Kami siapkan hati kami, bentuk kami, tegur kami, perbaharui kami, kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa melihat jalan-jalan-Mu dengan jelas ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan kekuatan yang baru, dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Satu hari ada seorang suami yang udah begitu tertekan dengan istrinya, Saudara. Kenapa? Karena istrinya selalu ngomel. Dia buat ini salah, dia buat itu salah. Dan mereka selalu bertengkar. Dan suami ini punya satu firman yang menjadi pegangan dia. Lebih baik tinggal di soto rumah daripada diam bersama istri yang suka bertengkar. Dan akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya supaya dia gak tertekan. Dia pengen keluar dari rumah itu. Dan akhirnya dia punya satu ide, saudara. Dia pergi ke bank dan kemudian dia merampok bank itu. Habis dia ngerampok bank, dia diam di bank itu. Dia tunggu sampai polisi datang. Karena sebetulnya dia berpikir lebih baik saya ada di penjara daripada saya ada di rumah sama istri yang suka bertengkar. Dan akhirnya polisi datang dan tangkap dia, saudara. Dan kemudian pada waktu polisi tangkap dia, polisi tanya sama dia, kenapa kamu habis ngerampok gak lari, katanya. Ya emang saya sengaja mau ditangkap, Pak. Kenapa? Karena saya mendingan di penjara daripada di rumah. Istri saya suka ngomel terus. Dan akhirnya saudara, polisi melihat bahwa sebetulnya gak ada maksud jahat dari pria ini. Tapi karena dia ngerampok, dia mesti dihukum. Dan akhirnya pria ini dihukum selama 6 bulan di rumahnya dan tidak boleh keluar sebentar pun. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 22a. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara-saudara, adalah satu hal yang lumrah bagi kita orang tua untuk mempersiapkan warisan buat generasi penerus kita. Nah, apa yang terbayang di pikiran saudara setiap kali saudara mendengar kata warisan? Kebanyakan dari kita akan membayangkan, oh warisan itu ya bentuknya ya uang, harta, deposito, pabrik yang kita punya dan lain sebagainya, saudara. Dan kebanyakan dari kita berpikir bahwa semakin kaya seseorang akan semakin banyak warisan yang ditinggalkan. Orang kaya pasti meninggalkan seluruh warisan, harta bendanya buat anak cucunya. Namun ternyata tidak demikian, saudara. Saya mendengar satu cerita tentang seorang yang namanya Charles Finney. Saudara mungkin gak kenal orang ini, Charles Finney, tetapi saudara tahu, saudara lihat apa yang dia punya. Setiap kali saudara pergi ke terminal internasional, di airport di seluruh dunia, maka saudara akan ketemu dengan satu toko yang namanya duty free shop. Charles Finney adalah pemilik dari jaringan duty free shop di seluruh dunia. Dan dia punya kekayaan sekitar 120 triliun atau sekitar 8 miliar US dollar. Tetapi sebagian besar daripada kekayaannya itu disumbangkan ke yayasan sosial, ke yayasan-yayasan organisasi yang bergerak membantu kemanusiaan, membantu orang lain untuk hidupnya lebih baik, saudara. Sehingga akhirnya kekayaannya tinggal 30 miliar. Dan inilah yang nanti dia akan wariskan kepada anak-anaknya.
Sebagian besar hartanya itu disumbangkan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial. Saudara-saudara, kenapa Charles Finney melakukan demikian? Karena dia punya pola berpikir begini, bahwa uang itu punya potensi untuk merusak kehidupan seseorang. Dan kalau anak-anak Charles Finney lagi liburan sekolah, maka anak-anaknya disuruh kerja di hotel. Jadi manajer, no. Suruh bersihin kamar yang habis dipakai sama tamu, supaya bisa dipakai lagi oleh tamu berikutnya. Kerja di restoran fast food, siapin burger, goreng kentang, nyapu lantai, ngepel lantai, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apakah anak-anak Charles Finney itu akan kesel sama bapaknya ketika mereka tahu bahwa mereka hanya disisain sedikit? Satu hari anak-anaknya diwawancara. Dan ini yang dikatakan oleh anak-anak Charles Finney. Mereka bilang gini, apa yang ayah saya lakukan itu memang aneh atau nyantrik. Tetapi ayah saya melindungi kami dari orang-orang yang mendekati kami hanya karena uang. Ternyata anak-anaknya mampu melihat sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Saudara-saudara, apa yang Charles Finney lakukan terdengar oleh seorang temannya yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 5 di dunia. Dan kemudian Warren Buffett terinspirasi oleh apa yang dilakukan Charles Finney. Sehingga dia telepon temannya yang namanya Bill Gates. Tahu ya Bill Gates ya? Dulu jualan komputer di Glodok, sekarang udah kaya. Saudara. Dan pada akhirnya mereka berdua terinspirasi untuk melakukan apa yang Charles Finney lakukan. Yaitu mereka tidak memberikan seluruh kekayaannya untuk anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu prinsip yang mereka tahu adalah begini. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Ketika uang itu jadi tuan atas hidup seseorang, maka uang akan membuat orang itu mengorbankan keluarganya, mengorbankan kejujurannya, mengorbankan imannya, mengorbankan waktunya untuk orang-orang yang dia kasihi. Ketika seseorang diperbudak oleh uang, maka orang itu akan kehilangan banyak hal yang berharga di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara jangan salah, saya tidak melarang saudara untuk mewariskan harta kepada anak cucu saudara. Tetapi pelajaran yang saya ambil dari orang-orang ini adalah, mereka katakan sebelum Anda mewariskan harta, lebih dahulu wariskanlah bagaimana cara mengelola harta dengan baik dan bertanggung jawab. Sebab itu jauh lebih penting. Cornelius Vanderbilt itu adalah konglomerat pertama di Amerika Serikat. Dengan kekayaan mencapai 2.500 sampai 3.000 triliun saudara. Dan ini duit semua, gak ada campur karet gelang saudara ya. Ini konglomerat pertama di Amerika Serikat. Pada tahun 1970 diadakan reuni seluruh keluarga keturunan Cornelius Vanderbilt kumpul di satu tempat. Dan apa yang ditemukan di situ? Bahwa tidak ada satu orang pun dari keturunannya yang menjadi konglomerat. Aneh sudah. Keturunan seorang yang sangat kaya, konglomerat pertama di Amerika Serikat. Pada waktu mereka berkumpul, ditemukan tidak ada satu pun dari keturunannya yang jadi konglomerat. Sebab Cornelius Vanderbilt hanya tahu membagi-bagikan uang, tetapi gak pernah mengajarkan bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Nah Alkitab mengatakan bahwa ternyata ada warisan yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas, daripada harta, daripada uang saudara. Nah ini yang akan saya bagikan kepada saudara pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita lihat definisi tentang warisan, legacy yang saya catat dan saya mau bagikan buat saudara. Saya tulis begini, legacy is not leaving something for people, it's living something in people. Legacy is not leaving something for people, it's living something in people. Kalau saudara ingin mewariskan satu warisan yang eternal, jangan siapkan sesuatu berupa harta dan lain sebagainya, karena itu bisa lenyap. Tetapi jauh yang lebih penting, living something in people, bangun warisan itu di dalam diri anak-anak saudara. Karena itu akan dibawa oleh mereka kemanapun mereka pergi, kapanpun mereka pergi. Nah saudara-saudara mari kita lihat, ada 3 warisan yang Alkitab katakan lebih berharga daripada harta. Yang pertama adalah warisan iman. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Saudara-saudara, kalau saudara pengen tahu nilai dari iman seberapa besarnya, Alkitab katakan bahwa iman nilainya bukan hanya lebih tinggi. Tapi di situ Alkitab bilang jauh lebih tinggi. Artinya jauh lebih bernilai dibandingkan dengan emas yang fana. Saudara-saudara, iman adalah suatu warisan yang nilainya sangat tinggi yang bisa kita wariskan kepada generasi penerus kita. Dan Alkitab katakan emas itu sesuatu yang fana. Fana itu artinya tidak tetap. Fana itu artinya bisa berubah. Fana itu artinya bisa hancur, bisa hilang. Dan Alkitab tidak menganjurkan kita untuk mengandalkan sesuatu yang fana. Andalkan sesuatu yang kekal. Taruh imanmu bukan pada sesuatu yang fana, tetapi pada sesuatu yang tidak bisa berubah. Dan Alkitab berkata bahwa satu yang tidak berubah, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saudara-saudara, iman itu adalah sesuatu yang bisa diwariskan. Nah, saya ingin kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Inilah perkataan Paulus ketika dia melihat anak rohaninya yang namanya Timotius. Paulus berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus melihat bahwa iman Timotius itu didapat dari ibunya yang namanya Eunike, dan iman ibunya didapat dari neneknya yang namanya Lois. Di sini kita bisa melihat satu warisan iman dari neneknya ke ibunya dan kemudian kepada Timotius. Tapi saya perlu jelaskan satu hal. Yang dimaksud dengan warisan iman bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Oh, bapaknya pelayanan, pasti anaknya cinta Tuhan. Enggak, banyak anak pelayan Tuhan juga yang hidupnya ancur-ancuran. Bahkan banyak anak pendeta juga yang hidupnya ancur-ancuran. Tidak terjadi secara otomatis. Nah, apa maksudnya warisan iman? Warisan iman itu adalah hasil dari pengaruh dan pembentukan iman orang tua kepada anaknya. Pada waktu anak-anak ini masih kecil. Ingat, waktu pembentukan iman itu gak panjang. Sama dengan pembentukan karakter. Menanamkan dasar iman itu waktunya gak panjang, saudara. Walaupun ada orang-orang yang setelah remaja baru bertobat. Tetapi kalau saudara ingin mempersiapkan dasar iman dalam hidup seorang anak, itu waktunya gak panjang. Warisan iman adalah hasil dari inspirasi iman orang tua kepada anak-anaknya. Nah, saya berikan contoh, ada dua orang yang berteman, yang satu hari tahun 1900-an itu diselidiki kehidupannya. Orang yang pertama namanya adalah Jonathan Edward. Jonathan Edward itu lahir dari keluarga hamba Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah yang melayani KKR, dan kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang juga takut akan Tuhan, dan mereka punya anak-anak yang dididik imannya untuk takut akan Tuhan. Setiap pagi jam 4 pagi Jonathan Edward bangun, dia nyusun khotbah, dia baca Alkitab, kemudian dia menulis artikel rohani di surat kabar. Dan dia sibuk berkeliling untuk melayani, saudara. Tapi sesibuk apapun, Jonathan Edward tidak pernah kehilangan waktu untuk anak-anaknya. Dia selalu ada untuk anak-anaknya. Pada tahun 1900 diselidiki 929 keturunan Jonathan Edward. Banyak di antara mereka yang jadi pendeta dan misionaris. Banyak di antara mereka yang menjadi profesor, rektor, menjadi pengusaha, menjadi perwira militer. Bahkan ada satu orang yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang membebani negara dengan utang. Kemudian diselidiki temannya, yang namanya adalah Max Hughes. Max Hughes itu adalah seorang ateis yang gak kenal Tuhan. Dia menikah dengan seorang wanita yang gak kenal Tuhan. Dan mereka punya anak. Dan sewaktu anak-anaknya ini ingin pergi ke sekolah minggu, Max Hughes selalu melarang mereka. Gak boleh pergi ke sekolah minggu. Max Hughes adalah seorang pecandu alkohol, hidupnya berantakan. Dia gak punya pekerjaan tetap. Dan kemudian diselidiki 1026 dari keturunan Max Hughes. Sebagian besar dari mereka pernah dipenjara. Ada yang menjadi pecandu alkohol, ada yang menjadi korban pelecehan, pelaku tindak kriminal, menjadi pelacur, menjadi pembunuh. Dan mereka semua membebani negara dengan hutang 1,2 juta US dollar. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh iman daripada orang tua kepada anaknya sangat menentukan
kehidupan anak itu akan jadi apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang bilang begini, ada banyak bapak-bapak bilang gini, Pak, kalau untuk urusan iman itu urusan istri saya, Pak. Karena saya kan kerja, tugas saya seorang kepala keluarga cari uang. Istri saya kan lebih banyak di rumah, Pak, jadi dia urusan iman. Ya walaupun banyak istri juga banyak keluar rumah, saudara. Sosialita, saudara. Tengah malam masih live streaming. Tapi kebanyakan bapak-bapak bilang itu urusan istri saya, Pak. Apakah benar bahwa urusan iman adalah urusan istri? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa tugas seorang bapa itu adalah mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan bukan hanya tugas seorang istri. Walaupun istri lebih banyak di rumah. Tetapi seorang bapa wajib untuk menginspirasikan ajaran Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi ini warisan yang pertama, yaitu namanya warisan iman. Warisan yang kedua namanya adalah warisan nama baik. Satu hari ada seorang anak datang ke pengadilan dan kemudian dia bilang sama hakim, saya ingin ganti nama keluarga saya. Kemudian hakim bingung karena dia gak pernah dapat kasus seperti itu. Dan dia tanya sama anak remaja ini, kenapa kamu mau ganti nama kamu? Saya takut dibully di sekolah. Kenapa kamu takut dibully? Karena saya khawatir kalau teman-teman saya cari nama bapak saya, mereka akan lihat hal-hal yang jelek yang bapak saya lakukan. Jadi daripada saya nanti kena getahnya, lebih baik saya ganti nama keluarga saya. Saudara-saudara, ternyata nama baik itu adalah satu hal yang penting yang bisa diwariskan kepada generasi penerus kita. Amsal 22 ayat 1a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ketika saudara baca ayat ini, saya mau tanya sama saudara, berapa banyak di antara saudara setuju dengan ayat ini? Nggak usah angkat tangan, jawab dalam hati supaya nggak ketahuan bohongnya. Saudara perlu tanyakan begini, jawab dengan jujur dalam hati saudara pertanyaan ini. Seandainya ada pilihan mengorbankan harta demi mempertahankan nama baik, atau mengorbankan nama baik demi mempertahankan harta, mana yang akan saudara pilih? Sekali lagi, ketika saudara disuruh memilih mengorbankan harta demi mempertahankan nama baik, atau mengorbankan nama baik demi mempertahankan harta, mana yang saudara pilih? Jawaban ini penting untuk saudara jawab, karena apapun jawaban saudara, itu yang akan mengendalikan keputusan saudara, mengendalikan cara saudara berpikir, mengendalikan orientasi saudara, mengendalikan cara saudara memperlakukan orang. Nama baik adalah sesuatu yang penting. Dalam Alkitab kita tahu cerita Sakeus. Sakeus ketemu dengan Yesus. Dia orang yang suka ngambil harta milik orang lain. Pada waktu dia ketemu sama Yesus, Sakeus bertobat. Dan pada waktu dia bertobat, ada satu yang menarik yang Sakeus katakan, apa yang kuambil dari milik orang lain akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Di dalam hukum Taurat, seandainya Sakeus sudah mengaku dia salah, dan pada waktu itu dia mengaku, sebetulnya that's it. Udah selesai kasusnya. Dia sudah diampuni. Tetapi Sakeus tahu bahwa itu belum memulihkan nama baiknya. Karena walaupun dia sudah diampuni, orang lain tetap rugi, saudara. Karena itu Sakeus mengambil satu langkah yang outstanding. Saya nggak mau hanya cukup untuk mengakui apa yang saya salah, tapi saya akan memulihkan nama baik saya. Saya kembalikan apa yang saya ambil 4 kali lipat. Di sini saya mengambil pelajaran dari Sakeus bahwa dia benar-benar menjaga nama baiknya, saudara. Walaupun itu nggak dikatakan dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, nama baik itu penting. Kenapa? Yang pertama, nama baik itu penting karena nama baik adalah aset. Mencemarkan nama baik itu sama dengan mencuri aset. Warren Buffett berkata begini, Berkshire itu nama perusahaan dia. Boleh kehilangan uang, bahkan boleh kehilangan banyak uang. Tetapi tidak boleh kehilangan nama baik, bahkan sedikit pun. Diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik. Dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda.
Warren Buffett orientasinya bukan kepada harta. Tapi dia ngerti benar bahwa membangun nama baik itu lebih sulit dibandingkan membangun bisnis. Dan dia katakan perusahaan saya boleh rugi. Bahkan boleh kehilangan banyak keuntungan, banyak uang. Tapi gak boleh sedikit pun kehilangan nama baik. Karena dia tahu betapa sulitnya membangun nama baik. Orang terkaya di Hong Kong namanya Lee Ka-shing. Lee Ka-shing berkata begini, reputasi yang baik dari Anda dan perusahaan Anda adalah aset yang tidak ternilai, yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. Lee Ka-shing maksudnya bilang gini, kalau Anda ingin tahu perusahaan Anda baik atau enggak, jangan cuma based on balance sheet. Jangan cuma lihat laporan keuangan, oh bulan ini kita untung loh, omset kita naik 20%. Oh tahun ini kita laba 50% loh, jangan cuma itu. Tapi pergi keluar, temui seseorang dan kemudian tanya sama dia, kamu kenal orang ini, namanya ini, pemilik perusahaan ini, menurut kamu siapa dia? Kalau orang ini mengatakan hal yang baik, maka perusahaanmu baik. Karena banyak orang yang asetnya banyak. Orang yang punya banyak gedung bertingkat. Tapi setiap kali orang dengar namanya, orang pengen dia cepat-cepat mati, sudah. Betul gak? Karena mereka tahu bahwa orang ini membangun kekayaannya di atas penderitaan orang lain. Halo? Dan Lee Ka-shing berkata, ukuran daripada sesuatu yang baik, perusahaan yang baik, bukan hanya berdasarkan balance sheet. Tapi apa pendapat orang, apa pandangan orang ketika dia dengar nama perusahaan Anda atau dengar nama Anda sebagai owner dari perusahaan. Nama baik itu penting karena nama baik itu adalah aset. Yang kedua, nama baik itu penting karena nama baik adalah kepercayaan. Nama baik adalah jaminan. Saudara punya nama baik, saudara mau urus apa aja gampang. Benar gak? Saudara punya reputasi yang baik, saudara mau pinjam loan di bank gampang. Dan bukan hanya saudara, tapi anak-anak saudara pun ketika saudara punya nama baik, anak-anak saudara akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dari nama baik saudara. Halo. Sebaliknya kalau saudara namanya gak baik, reputasinya gak baik, bukan hanya saudara yang sulit, tapi anak-anak saudara pun akan mendapatkan kesulitan ngurusin segala sesuatu. Dan yang ketiga, nama baik itu penting karena nama baik memberikan kedamaian. Saudara kalau punya nama baik, gak punya musuh. Saudara jalan kemana-mana, saudara aman. Saudara gak usah khawatir, gak usah nyewa bodyguard, gak usah bawa anjing. Bukan berarti yang bawa anjing gak aman ya saudara. Di sini di bawah banyak yang bawa anjing saudara. Tapi kalau saudara sekaya apapun saudara, tapi saudara gak punya nama baik. Saudara banyak bikin orang susah. Saudara jalan kemana-mana gak aman. Karena saudara berpikir ada kemungkinan orang mencelakakan saya. Karena saya banyak mencelakai orang lain. Tapi kalau saudara punya nama baik, saudara suka nolong orang. Walaupun Anda gak kenal siapa yang Anda tolong. Jangan heran kalau nanti saudara jalan ada orang senyum sama saudara. Sebelum saudara balas senyum pastikan di belakang saudara gak ada orang lain. Karena saya pernah saudara ada orang senyum, bukan saya kegegeran. Mungkin ada jemaat pernah ngelihat saya pelayanan tempat lain. Senyum sama saya balas. Dia angkat tangan, saya angkat tangan. Ternyata di belakang saya ada orang ikut angkat tangan. Ternyata bukan teman saya gak kenal. Nama baik itu adalah aset. Nama baik adalah kepercayaan. Nama baik memberikan kedamaian. Sebelum kita lanjut ke poin yang terakhir, ada sesuatu yang gak bisa kita hindari, yaitu ini. Nama baik atau buruk, itu pasti diwariskan kepada anak cucu kita. Saudara gak bisa menghindari untuk tidak mewarisi nama saudara. Saudara hanya bisa memilih mana yang mau saudara wariskan, nama baik atau nama buruk. Kita gak bisa menghindar dari hal ini. Pasti, ini sesuatu yang pasti terjadi. Cuma saudara bisa memilih yang mana, which one. Yang saudara mau tinggalkan kepada anak-anak saudara. Yang ketiga yang terakhir. Warisan yang terakhir, yang ketiga namanya warisan karakter. Saudara-saudara, karakter itu adalah pola pikir, perasaan dan tingkah laku berdasarkan prinsip yang dihidupi setiap hari. Karakter tidak terjadi tiba-tiba. Suatu kebiasaan tidak terjadi tiba-tiba. Betul gak saudara? Sesuatu menjadi karakter karena saudara lakukan, seseorang melakukan itu berulang-ulang. Setiap hari. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Dilakukan berulang-ulang setiap hari. Sampai akhirnya dia tidak perlu berpikir untuk melakukan hal itu.
Baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Contoh, ada orang waktu bohong sekali dia takut. Aduh, Tuhan hukum saya nih. Bohong 2 kali dia takut, aduh, jangan-jangan Tuhan hukum saya. Ada banyak orang pandangannya sama Tuhan tuh salah. Ada banyak orang pandangannya Tuhan itu demen banget gitu loh menghukum gitu loh. Nggak lupa doa ntar ketimpa pesawat. Kayaknya gitu loh, Tuhan tuh kayaknya demen banget gitu loh bikin sengsara hidup kita. Kalau Tuhan kita seperti itu, kita nggak secure ikut Tuhan. Tuhan bukan orang yang seperti pribadi yang seperti itu. Tapi ada orang pertama kali bohong dia masih rasa takut, 2 kali bohong takut, 3 kali bohong masih ada rasa takut, tapi nothing happen. Nggak ada penghukuman. 4 kali bohong rasa takutnya mulai berkurang. 5 kali bohong mulai berkurang, nothing happen. Kerjaan lancar, dia tetap sehat, everything goes well. Dia mulai tambah berani, rasa takutnya makin menipis. Terus sampai akhirnya dia kebiasaan bohong. Pertama kali bohong rasa berdosa. Sampai akhirnya kalau dia gak bohong dia rasa berdosa. Di titik itu, bohong sudah jadi karakter buat hidup dia. Membangun kebiasaan, membangun karakter yang baik dalam hidup seorang anak itu gak bisa cuma sekali. Itu mesti setiap hari. Saudara mesti menghidupi karakter itu. Baru anak saudara bisa menghidupi karakter yang serupa. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang muda dalam ayat ini memakai kata nara. Nara itu artinya anak-anak. Alkitab bilang sama kita, kalau kita ingin membangun karakter seseorang, itu dimulai pada waktu anak-anak. Seperti tadi saya katakan, membangun karakter, itu waktunya gak panjang. Profesor James Wilson dan Richard Henstein satu kali mengadakan penyelidikan mengapa orang berbuat jahat. Dan mereka mensurvei puluhan ribu orang. Dan hasil kesimpulannya adalah seperti ini. Mereka katakan, penyebab utama orang berbuat jahat adalah kurangnya pengajaran tentang moral di masa kanak-kanak, terutama pada masa usia 1-6 tahun. Masa pembentukan karakter itu nggak panjang. Ada banyak orang lebih fokus kepada membangun karisma dibandingkan membangun karakter. Saya ingin katakan, karakter is more important than karisma. Jangan sibuk membangun karisma, tapi sibuklah membangun karakter saudara. Sebab karisma yang saudara lihat dalam diri seseorang belum tentu dihasilkan dari karakter sesungguhnya. Halo? Ada banyak orang lebih suka pencitraan daripada menampilkan sesuatu yang sesungguhnya. Saya jarang lihat teman-teman saya taruh di Instagram lagi pakai roll, duster robek-robek, muka cemong. Kalaupun dia mau pose paling nggak bagian atasnya dibagusin dulu, difilter. Jangan sibuk membangun karisma saudara. Sibuklah membangun karakter saudara dan let the charisma flow naturally. Biarkan karisma itu muncul sendiri tanpa saudara buat. Your genuine karisma. Tapi bukan sesuatu yang saudara ciptakan, yang saudara pengen kelihatan baik. No. Itu akan mengecewakan banyak orang. Nah saudara-saudara, seorang tua harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Ada satu prinsip seperti ini, Anda gak bisa mewariskan apa yang Anda gak punya. Anda hanya bisa share, Anda hanya bisa membagikan apa yang Anda punya. Termasuk kebiasaan-kebiasaan. Anda gak bisa mewariskan kebiasaan yang Anda gak punya. Jangan sampai seorang anak melihat ada double standard. Anda suruh mereka lakukan itu, tapi Anda gak lakukan. Saudara mesti paham bahwa anak bukan pendengar yang baik, tapi mereka peniru yang ulung. Banyak ibu-ibu stres, kenapa sih anak gua gak mau dengerin gua? Karena anak bukan pendengar yang baik. Tapi once you do things before them, di hadapan mereka akan langsung gampang untuk niru. Saya punya anak namanya Dave, sekarang dia usia 15 tahun. Pada waktu dia kecil, setiap kali sebelum tidur, kita suka sikat gigi sama-sama. Waktu dia kecil, kita sikat gigi sama-sama. Oke, sorry. Kepegang bawahnya sudah. Jadi waktu dia kecil belum bisa sikat gigi sendiri, saya sikat gigi sama dia. Siapa di sini yang kalau mau tidur nggak pernah sikat gigi? Saya mau kasih tahu aja Tuhan Yesus sudah mau datang.
Jangan sampai malaikat menutup pintu surga karena gak tahan dengan bau saudara. Dan satu kali ketika dia udah bisa sikat gigi sendiri, saya udah gak sikat gigi sama dia. Saya sama istri sedang duduk di ranjang. Dan kemudian istri saya tiba-tiba nengok ke saya dan bilang apa? Si Dev lagi sikat gigi. Tapi saya seperti mendengar kamu yang lagi sikat gigi. Kemudian saya diam, terus saya ketawa. Iya loh. Kenapa? Karena cara buang reaknya si Dev. Nada dasar, intonasi, dan not baloknya. Itu persis seperti saya. Dan saya ketawa saudara. Saya gak pernah ngajarin dia loh. Tiap kali kita mau buang reak, samain nada dasar dulu ya. Tetapi dia lakukan persis seperti yang saya lakukan. Sebab anak bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang ulung. Jangan sampai saudara menyuruh anak saudara lakukan sesuatu, tapi dia gak lihat dari saudara. Satu hari ada pengendara mobil diberhentiin sama polisi. Dan kemudian pengendara mobil ini bilang, Pak saya salah apa? Saya gak speeding, saya gak melanggar batas kecepatan, saya gak melanggar lampu merah, I don't do anything wrong. Kemudian polisinya bilang begini, ya memang kamu gak melanggar batas kecepatan sih, kamu juga gak melanggar lampu merah. Nah terus kenapa saya diberhentiin? Cuma tadi saya kan di belakang kamu, saya lihat ada nenek-nenek nyebrang, kamu gak sabar, klakson-klakson, suruh cepet-cepet. Terus tadi ada mobil motong dikit, kamu marah-marah, teriak-teriak, kamu sumpah serapa. Lah emang kayak begituan salah? Ya sebetulnya enggak sih. Cuma tadi saya di belakang, saya lihat di mobil kamu ada stiker, Yesus cinta saya cinta kamu. Jadi saya berpikir ini mobil curian pasti. Karena gak sama seperti pengemudinya saudara. Banyak anak gak bisa respect sama orang tua, karena mereka gak lihat apa yang orang tua suruh mereka lakukan. Bisa nangkap apa yang saya katakan? Karena itu saudara mesti jadi role model buat anak saudara. Nah, saudara-saudara, saya ingin tutup dengan cerita terakhir. Ada seorang namanya Muhammad El-Erian. Ya, bisa ditampilin? Muhammad El-Erian, please jangan lihat dia agamanya apa. Ada orang bilang jangan pakai orang yang agamanya lain. Saudara tahu bahwa Yesus pernah pakai contoh orang Samaria yang gak pernah kenal Tuhan untuk negor kita. Ambil nilai baiknya. Setuju? Katakan amin. Muhammad El-Erian punya gaji 99 miliar per apa? Per bulan. Ibu-ibu 2 detik bayangin berapa herma yang bisa Anda beli. Kalau suami Anda gajinya begini. Kisah ini saya ambil dari Liputan 6. Jadi saya bukan ngambil satu cerita yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Satu kali Muhammad El-Erian mengambil keputusan. Dia berhenti dari pekerjaannya. Dengan gaji yang sangat besar. Kisahnya begini, Muhammad El-Erian tiap hari dia bangun jam 4 pagi, dia mulai memantau pergerakan saham dan kemudian dia mulai menulis untuk kolom surat kabar, ekonomi surat kabar. Dan kemudian dia bekerja sampai larut malam, setiap hari dia lakukan itu. Dan satu hari ketika dia pulang kerja, anaknya perempuan usia 10 tahun, punya anak cuma 1. Berkata kepada dia, papi jangan tidur dulu, anak ini pergi ke kamar membawa keluar sebuah kertas berisi 22 poin. Dan dia kasih kepada Muhammad El-Erian. 22 poin ini adalah peristiwa-peristiwa penting dalam hidup anaknya di mana bapaknya gak ada. Hari pertama anaknya masuk sekolah, papanya gak ada. Hari pertama anaknya pentas seni di sekolah, papanya gak ada. Hari pertama pertandingan football, papanya gak ada. Pertemuan orang tua dengan guru, papanya gak pernah hadir. Dan terus sampai 22 poin. Waktu Muhammad El-Erian baca ini, dia bilang dia pengen segera mengcounter. Dan berkata, papa kan sibuk cari duit supaya kamu bisa sekolah yang baik, supaya kamu bisa dapat fasilitas yang bagus. Tapi dia gak katakan itu. Dia bawa surat itu ke kamar, dia baca terus berulang-ulang. Sampai akhirnya surat itu menusuk hatinya dan dia sadar bahwa kesibukannya telah melukai hubungannya dengan istri dan anaknya. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil keputusan yang radikal. Dia berhenti dari pekerjaannya. Demi dia punya waktu untuk anak dan istrinya. Saudara-saudara, memang kita tahu pada waktu dia berhenti dari pekerjaannya, tabungannya sudah banyak. Dan Muhammad El-Erian pun menyadari itu. Sehingga dia bilang apa? Gak semua orang bisa mengambil keputusan seradikal ini. Tapi satu hal yang penting dia bilang, menjadi orang tua itu adalah perkara yang serius. Menjadi orang tua berarti Anda menginvestasikan your life and your time. Buat anak-anak saudara. Sebelum kita doa, satu ayat terakhir. 3 Yohanes 1 ayat 4.
Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menginspirasi saudara. Membuat saudara melihat sesuatu pesan Tuhan secara khusus buat kita semua. Secara pribadi. Apa yang belum kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, apa yang harus kita tambah. Untuk kita bisa mewarisi warisan yang abadi buat keluarga kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan sama-sama, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari sekali lagi katakan, dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama. Tuhan, kami datang padamu siang hari ini. Kami tahu bahwa kami sebagai orang tua kami gak sempurna. Kami ditegur oleh firman-Mu, diingatkan oleh firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hal-hal yang benar yang sudah kami lakukan. Tapi kami juga mohon kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Untuk hal-hal yang belum kami lakukan. Bahkan kami minta ampun untuk role model yang salah yang kami tampilkan di depan anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, sempurnakan kami. Semakin hari semakin mendekati Engkau. Karakter-Mu, sifat-Mu. Supaya itu yang bisa dilihat oleh anak-anak kami. Sehingga kami bisa meninggalkan warisan yang abadi. Warisan iman, nama baik dan karakter. Kepada generasi penerus kami. Dan mereka akan menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, tidak ada sukacita dari kami para orang tua. Selain ketika kami melihat anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Materaikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, saya yakin percaya setiap kita pasti sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Pastor Jeffrey Rama yang sudah jadi berkat bagi setiap kita pada siang hari ini. Dan saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, seperti tadi sudah diumumkan melalui tayangan bahwa pada tanggal 15 Juli yang akan datang, gereja ini akan memberikan penghargaan, apresiasi kepada setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan begitu luar biasa saudara. Mereka melayani, datang lebih awal, berdoa, seperti saudara-saudara kita yang di depan ini harus latihan saudara. Kalau enggak satu ke kanan, satu ke kiri, repot saudara. Mereka datang lebih pagi, pulang lebih telat. Dan belum mereka harus mengeluarkan biaya. Pokoknya mereka ini berkorban saudara. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan juga saudara. Karena seringkali asar kita ini yang di bawah seringkali saudara. Kalau yang di sini enggak saudara. Tapi di tempat ibadah yang lain seringkali dimaki-maki mereka saudara. Nah saatnya bagi kita memberikan penghargaan kepada mereka pada tanggal 15 Juli yang akan datang. Bagi saudara yang tergerak mau memberikan apresiasi berupa apapun saudara. Nanti saudara bisa menghubungi counter atau hotline NDC. Apa Pak yang bisa diberikan? Apa saja? Misalkan saudara punya pabrik sepeda atau toko sepeda. Saudara boleh sumbangkan sepeda. Berapa Pak? 1.000. Enggak saudara. Enggak harus 1.000. Satu pun enggak masalah saudara. Saudara punya toko handphone. Saudara mau kasih handphone. Silahkan. Saya enggak punya toko apapun. Tapi mau kasih uang. Boleh juga. Hubungi counter dan hotline NDC. Apapun yang saudara berikan pasti kita hargai. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk satu ibadah yang luar biasa di mana kami diberi kesempatan pada pagi siang hari ini datang ke rumah-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi setiap kami, Pastor Jeffrey Rama. Berkati kesehatannya, berkati istri anaknya, berkati penginjilannya dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pada siang hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan juga memberkati, biar segala pergumulan, masalah, persoalannya Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang tidak ada jalan keluar untuk masalah dan persoalannya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik.
Hambamu berdoa untuk 1 minggu ke depan, setiap anak-anakmu yang punya bisnis, Tuhan berkati bisnisnya. Yang punya pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaannya. Yang punya profesi, Tuhan berkati profesinya. Sehingga apapun yang dikerjakan, dilakukan, jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengangkat tangan kami, mengarahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang intim manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati setiap kami mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.